Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan secara garis besar mengenai apa itu SEO. SEO atau Search Engine Optimization itu merupakan usaha yang kita lakukan yang bertujuan untuk membuat website kita berada pada urutan teratas pada hasil pencarian. Namun dengan kata kunci yang sesuai dengan produk atau jasa yang kita jual. Jadi targetnya bukan hanya membuat website kita berada pada urutan teratas di hasil pencarian, tapi harus juga sesuai dengan kata kunci dari produk atau jasa yang kita jual. Saya contohkan seperti ini. Ketika saya memposisikan diri saya sebagai orang yang ingin membeli, misalnya ingin membeli baju batik secara online. Nah, kemungkinan saya akan membuka Google dan saya akan mengetikkan di sini baju batik. Maka website Google akan menampilkan 10 website di halaman pertama. Nah, ketika website kita ada pada urutan teratas, mungkin urutan 1, urutan 2, urutan 3, dan seterusnya, namun masih pada halaman pertama, maka kemungkinan besar website kita akan mendapatkan trafik atau kunjungan dari orang yang sedang mencari baju batik. Tentunya dipastikan bahwa website kita memang website yang menjual baju batik. Ya, jadi buat apa website kita nongol di sini tapi kita tidak memiliki produk baju batik? Percuma ya. Jadi orang lain akan masuk dan keluar lagi juga ya. Jadi itu yang saya katakan tadi, bukan hanya sekedar mengejar adanya website kita di hasil pencarian, tapi yang paling penting adalah sesuai apa tidaknya kata kunci yang ditargetkan. Bisa dipahami ya maksudnya? Saya balik lagi ke sini. Nah, secara garis besarnya SEO itu dibagi menjadi dua bagian. Ada yang namanya on-page optimization, ada juga yang namanya off-page optimization. Saya akan jelaskan satu persatu. Kita masuk ke bagian yang on-page. On-page itu optimasi SEO yang kita lakukan, namun dari sisi dalam website kita sendiri. Ya, apa saja yang kita harus lakukan di website kita sendiri? Misalnya, menginputkan meta tag. Nanti di materi selanjutnya, kita akan bahas secara detail apa itu meta tag, bagaimana cara penulisannya, dan lain-lain. Ya, di sini saya akan menjelaskan secara general saja. Meta tag ini merupakan sebuah tag HTML yang berfungsi memberikan informasi kepada search engine mengenai website kita. Ya, di sini kalian bisa lihat misalnya di website moz.com. Kalau saya klik kanan, saya pilih view page source. Di sini kalian bisa lihat ada tulisannya meta name description. Nah, ini salah satu meta tag yang ditulis oleh website moz.com. Saya balik lagi ke sini. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan dari sisi on page? Kita membuat konten atau artikel, ya. Kita membuat konten atau artikel itu dari website kita sendiri. Jadi kita tidak membuat artikel itu di website orang lain ya. Kita membuatnya di website kita sendiri, sehingga hal ini masuk ke dalam on page, apa yang kita lakukan dari sisi website kita sendiri. Kemudian ada yang namanya internal link. Nanti secara detail akan dijelaskan lagi seperti apa itu internal link ya. Yang pasti internal link ini di sini juga ada contohnya di moz.com. Internal link itu merupakan sebuah tautan antar halaman di satu website yang sama. Contoh, kalau saya klik tulisan ini, maka akan membuka halaman lain namun dalam satu website yang sama, masih moz.com juga ya. Itu yang dimaksud internal link.
Kemudian ada apa lagi? Sitemap. Sitemap ini saya harus menjelaskannya secara detail nanti di materi selanjutnya. Tujuan sitemap ini ya secara general agar website Google itu mengetahui secara detail halaman-halaman yang ada di website kita itu seperti apa saja kontennya ya, pembahasannya. Jadi website Google lebih mengenali website kita ya, secara generalnya seperti itu. Kemudian kita memberikan gambar ya. Kita berikan gambar di website kita itu selain membuat pembaca itu lebih senang karena lebih menarik ya, artikelnya lebih menarik, namun itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi website kita dari search engine. Yang gambar ini saya tambahkan di sini alt text ya. Alt text itu adalah sebuah informasi yang kita sisipkan di dalam gambar. Kita bisa cek itu di bagian gambar. Kita klik kanan, di sini ada pilihan sebentar, di sini ada pilihan view image info. Di sini bisa kita lihat ya, di bagian associate text di sini ada keyword yang disisipkan oleh moz.com untuk gambar yang ini. Jadi gambar juga merupakan salah satu faktor yang bisa kita pertimbangkan, yang bisa kita implementasikan di website kita. Kemudian kita lanjut lagi, ada URL ya. URL ini bagaimana membuat URL yang friendly terhadap search engine. Strukturnya seperti apa? Nanti akan dijelaskan secara detail di materi SEO yang selanjutnya. Jadi untuk membuat URL kita nggak sembarangan. Ya, dari sisi programming mungkin URL yang biasa juga nggak masalah. Yang penting websitenya jalan. Tapi dari sisi SEO ada standarisasi untuk membuat sebuah URL yang search engine friendly. Nah, ini masih banyak lagi. Kalau saya akan jelaskan secara detail, masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita maksimalkan, yang bisa kita optimasikan dari sisi dalam website kita sendiri. Ya, sehingga ketika kita mengerti apa saja yang harus kita perbaiki, yang harus kita lakukan dari sisi website kita sendiri untuk meningkatkan ranking website kita, kita tinggal lakukan. Ya, semua faktor-faktor ini kalian bisa pelajari nanti secara detail sehingga kalian bisa mempraktekannya dan menjadikan website kalian memiliki ranking yang bagus di hasil pencarian mesin pencari. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu yang off-page optimization. Ya, bedanya on page dan off page ini. Nah, kalau tadi on page saya sudah jelaskan dari sisi dalam website kita sendiri. Bedanya itu kalau off page, optimasi yang kita lakukan juga untuk website kita, namun yang kita lakukan itu dari luar website kita sendiri. Ya, artinya hal-hal yang kita lakukan di website orang lain yang memberikan dampak positif terhadap ranking website kita. Contohnya apa saja? Di sini saya contohkan, kita pasang sebuah iklan di forum-forum jual beli seperti Kaskus, ada Toko Bagus, ya. Artinya kita tidak melakukan optimasi itu dari website kita sendiri, tapi kita melakukannya dari website Kaskus, Toko Bagus, ya. Kita pasang iklan di sana. Kemudian nanti ada pengunjung yang mencari produk tersebut. Dan website kita ada di sana linknya, ketika diklik masuk ke website kita ya, sehingga mendatangkan pengunjung. Itu yang bisa kita lakukan. Kita promosi di website-website orang lain. Bisa kita promosi di forum, di sosial media seperti Facebook, seperti Twitter dan lain-lain. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan di sana. Nah, kemudian juga ajak teman-teman kita di Facebook ya, yang ada di Twitter untuk mengunjungi website kita. Kita coba buat satu pesan yang positif. Misalnya saya contohkan, saya menjual produk suplemen kesehatan ya.
mungkin nanti kita tidak langsung menjual, ya, tidak langsung mempromosikan bahwa produk yang saya miliki adalah produk yang luar biasa, yang bagus ya. Tapi kita bisa memberikan tips dan trik bagaimana cara hidup sehat, ya, bagaimana biar tubuh kita kuat, selalu fit. Nah, nanti di akhirnya baru kita bisa memberikan option untuk hidup sehat. Misalnya ya, kita harus mengkonsumsi suplemen yang ini ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan. Kita tiap hari mainan Facebook, mainan Twitter, kalau kita tidak manfaatkan untuk menjual produk kita, sayang ya, sayang sekali. Kemudian apalagi yang kita bisa lakukan? Pasang backlink. Ya, pembahasan backlink ini sangat-sangat detail sekali ya, karena sangat banyak yang akan dibahas di sana. Tapi di sini saya ingin kalian memahami maksudnya saja ya. Jadi pasang backlink ini artinya kita menyisipkan link URL website kita atau URL domain di website orang lain. Ya, tujuannya apa? Google memang menginginkan seperti itu ya. Salah satu algoritma Google memang menilai dari banyaknya backlink di website orang lain yang menuju ke website kita ya. Hanya saja nanti akan dibahas secara detailnya backlink yang seperti apa yang memberikan dampak yang besar terhadap website kita untuk kenaikan rankingnya. Ya, backlink ini contohnya di sini juga ada ya di mouse.com. Kalau yang tadi itu kan internal link, link yang membuka halaman lain masih ada pada website kita sendiri. Tapi kalau external link, nah ini contohnya, kalau saya klik dia akan membuka website lain, bukan website mouse.com. Ya, seperti itu backlink. Berarti website ini mendapat 1 poin dari website mouse.com karena link daripada website ini berada pada website mouse.com. Ya, bisa dipahami maksudnya? Nah, semoga kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan di sini. Ini hanya sekedar gambaran besar saja. Yang saya jelaskan di sini sangat-sangat general. Ya, nanti pembahasan-pembahasan selanjutnya saya ingin jelaskan secara detail lagi satu persatu, seperti pembahasan khusus untuk meta tag. Ya, meta tag kalian bisa pelajari sebenarnya di website metatext.org. Di sini akan dijelaskan semua arti dan fungsi meta tag yang ada. Sangat banyak sekali di sini meta tag. Ya, kalian bisa coba pelajari sehingga kalian mengerti dan bisa menginputkannya di website kalian masing-masing. Begitu juga cara membuat konten yang bagus, bagaimana membuat sebuah internal link yang maksimal, begitu juga sitemap dan lain-lain akan dijelaskan secara detail satu persatu. Oke, untuk penjelasan secara generalnya sampai di sini. Nanti kita akan ketemu lagi di video berikutnya.